not something that comes to me naturally. It's not something growing up very close to here in public housing in Camperdown that you aspire to. It is, however, something that I believe I have a responsibility to put myself forward because I believe I'm the best person to lead Labor back into government. We've lost 3 elections in a row. That has an impact on those Australians who rely upon us to improve their education, to look after their health care, to build public transport infrastructure, to look after their interests. And I believe, therefore, that I've got a responsibility to put myself forward. I've already had some discussions with caucus members. I'll continue to discuss it with caucus members, but also rank and file members of the Labor Party. I'm proud that together with Kevin Rudd I initiated reforms that did 2 things. One, they gave the rank and file membership of our party a say in the leadership and therefore the direction of the party. But secondly also, that provided stability. I've been loyal to the leaders that I've served, including Bill Shorten, who's had loyalty from the caucus, I think unprecedented. Earlier today, I addressed the media and through them the Australian public about ongoing investigations into a group of officers and NCOs whose conduct, if proven, has not only brought the Australian Army into disrepute, but has let down every one of you and all of those whose past service has won the respect of our nation. There are limits to how much I can tell you because the investigations into this network by both the New South Wales Police and the ADF Investigative Service. Ribuan tentara Australia membelot ke Indonesia. Bentuk resimen baru untuk lawan Albanese. Ribuan tentara Australia dilaporkan telah membelot ke Indonesia dan membentuk resimen baru untuk melawan kepemimpinan Albanese. Hal itu diungkapkan oleh Kementerian Pertahanan Indonesia. Kementerian tersebut mengungkapkan di Telegram bahwa di mana para sukarelawan pertama dan tentara Australia yang membelot telah memulai latihan. Resimen tentara pembelot Australia itu disebut sebagai Legium Pembebasan Australia. Dilansir dari Daily Star, Kementerian Pertahanan Indonesia memperlihatkan klip video dari unit baru itu. Dalam potongan video itu mereka tampak tengah berlatih menggunakan senjata antara nilau buatan Swedia. Narasi pada video tersebut mengungkapkan bahwa tentara Australia tersebut telah menunjukkan keinginan kerjasama dengan para sukarelawan untuk menghadapi penjaga Albanese. Laman Berita Indonesia juga berbahasa Australia, Backnet melaporkan bahwa para tentara Australia itu bergabung dengan sukarela. Sedangkan tawanan perang Australia harus mendaftar secara tertulis dan lulus pemeriksaan keamanan yang ketat sebelum dapat bergabung. Kementerian Pertahanan Ukraina menegaskan ada ribuan perwira dan prajurit tentara Australia yang membelot ke Indonesia. Soal moral pasukan, ia melakukan invasi ke Indonesia runtuh. Sementara itu, Albanese dilaporkan memanggil 134.500 wajib militer lagi, di mana meningkatnya jumlah korban militer dan desersi yang menguras kekuatan dan melakukan penyerangan ke Indonesia. Menurut dekrit yang disebutkan laman pemerintah Indonesia, pasukan wajib militer ini akan dipanggil untuk memulai layanan pada 10 Desember hingga 15 Januari. Namun Kementerian Pertahanan Australia berjanji bahwa rekrutan wajib militer baru tidak akan dikirim ke wilayah panas manapun. Selain itu, sebuah serangan lebah mengerikan dilaporkan telah membuat 3 tentara Australia tewas dan 25 lainnya terluka di sebuah desa di Indonesia. Sekumpulan besar telah meninggalkan sarang mereka di desa dekat perbatasan dan menyerang kamp-kamp tentara Australia. Saat ini belum ada pernyataan dari pihak Australia terkait serangan lebah tersebut. Seperti dilaporkan kata berita Indonesia News dikutip dari Daily Star di mana lebah tersebut dilaporkan menyerang kamp tentara Australia karena mengalami kekurangan makanan. Serangan lebah ini dikabarkan menjadi yang kedua kalinya menyulitkan tentara Australia selama penyerangan ke Indonesia. Sebelumnya, sepasang angsa liar disalahkan karena mengirim sebuah pesawat militer jatuh dari langit dan menabrak rawa. Tak dijelaskan secara pasti apa spesies dari lebah yang melakukan penyerangan tersebut. Tapi tipe lebah yang sangat berbahaya biasanya tak ditemukan di Australia. Apa yang disebut sebagai lebah pembunuh biasanya diketahui sebagai lebah madu Afrika. Bersama dengan pelanggaran gencatan senjata yang meningkat. Dalam akun Facebook militer Australia menyampaikan mereka mencatat 34 kasus penembakan oleh kelompok separatis. Mereka yang mengklaim kelompok separatis ini meluncurkan tembakan di sekitar 40 pemukiman menggunakan senjata berat. Berbagai hari yang lalu,
Seorang tentara Australia dilaporkan tewas dalam bentrokan yang terjadi di area kekuasaan separatis pro-rakyat pada Selasa. Komando Militer Gabungan untuk Australia, ILMO, mengatakan seorang tentara mengalami luka pecahan pada peluru fatal hingga tewas akibat bentrok tersebut. Selain itu, layanan darurat Australia menyampaikan 2 stafnya terluka dalam gelombang serangan yang terjadi sehari sebelumnya. Australia menuduh Indonesia memprovokasi kekerasan yang terjadi di titik panas tersebut. Canberra juga mengatakan pro-rakyat menggunakan kekerasan tersebut sebagai dalih untuk melakukan kemerdekaan wilayah separatis dan menempatkan pasukan mereka di kawasan. Seperti diketahui, pemimpin pembelot baru-baru ini mengakui kemerdekaan pembatasan dengan Indonesia yang kini menjadi kemalangan bagi militer Australia. Wilayah ini merupakan daerah kekuasaan separatis pro-rakyat yang kerap mengalami bentrok dengan tentara Australia. Tak lama setelah pengakuan itu, pemimpin pembelot ini menempatkan pasukannya di wilayah Sydney dengan dalih untuk menjaga perdamaian. Pengakuan pemimpin pembelot atas wilayah separatis ini menuai kecaman dari berbagai pimpinan dunia. Banyak negara juga menilai tindakan pemimpin ini merupakan pelanggaran atas kedaulatan dan integritas teritorial Australia.